agenda yang saya baca, Bapak akan bertemu Bapak Menteri Basuki. Ya. Apakah itu artinya menjadi salah satu fokus Pak Heru adalah penanganan banjir atau pembebasan lahan ke depan? Terima kasih, Pak. Ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, terima kasih. Saya mengajak asosiasi rekan-rekan difabel karena begitu saya melihat jadwal, hari ini kita paripurna terkait dengan perda pelindungan disabilitas. Maka dari itu wajar kalau beliau-beliau yang saya ajak nanti tentunya diskusi bahwa pemerintah daerah sudah memperhatikan dan tentunya lebih memperhatikan lagi. Yang kedua tadi masalah saya diterima oleh Pak Menteri PU. Ya, kami harus segera mungkin. Kemarin kami sudah berkomunikasi dengan para asisten Pak Sekda. Saya harus segera menghadap Pak Menteri untuk poin-poin apa yang bisa. Pertama, disinergikan. Kedua, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, tentunya bekerjasama dengan pemerintah pusat dalam secepatnya penanggulangan banjir, mengurangi. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, terakhir silakan. Pak, saya Yose dari Kompas. Yang pertama Pak, saya mau tanya terkait ibu kota sudah pindah, apakah Jakarta akan tetap mempertahankan daerah khususnya Pak? Itu kemudian Pak, yang kedua terakhir, menjelang tahun politik, apa yang dipersiapkan secara khusus Pak? Terima kasih. Baik, jadi perpindahan ibu kota ya. Tentunya pemerintah Provinsi DKI mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang dalam proses pemindahan ibu kota ke IKN. Yang pertama adalah kita harus membahas ke depan, nanti tentunya berdiskusi dengan seluruh anggota DPRD, berdiskusi dengan seluruhnya dengan terkait dengan yang memiliki keahlian di bidang hukum terkait dengan tata negara. Ya, terima kasih. Selamat datang Pak Ketua DPRD yang kami banggakan. Monggo di samping kami. Pak Ketua DPRD, terima kasih. Ini saya lanjutkan boleh ya? Boleh. Baik. Seizin Pak Ketua DPRD tadi tanya IKN. Jadi nanti kami minta kepada asisten terkait, Ketua Bapeda, dan tentunya kita bersama-sama dengan DPRD Pak Ketua untuk membahas dengan ahli-ahlinya. Dan dari hasil itu kita bawa ke Bappenas, kita bawa ke Kemendagri dan diskusi dengan Bapak Presiden. Antara lain bagaimana menyikapi itu adalah tata ruang. Dukung perubahan-perubahan peruntukan tata ruang. Contoh kecil saja misalnya kalau Kementerian SDM, Kementerian BUMN di sini akan pindah, maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menyesuaikan tata ruang. Kan tidak bisa itu merah ya, merah itu adalah untuk kantor pemerintahan. Maka bersinergi dengan pemerintah pusat, daerah sekitar kantor pemerintah ini ingin diapakan. Misalnya contohnya ingin menjadi tata ruang yang untuk bisnis, ya kan? Sehingga bangunan-bangunan milik pemerintah pusat mereka bisa, ya nanti kita lihat oleh Kementerian Keuangan bisa untuk mendukung kegiatan-kegiatan di IKN. Kira-kira itu. Dan saya akan segera juga ketemu dengan Pak Ketua Bappenas. Terakhir. Ya persiapan kan sudah ada aturan tatanannya ya, KPU, Bawaslu, dan pemerintah Provinsi DKI tidak berjalan sendiri. Pemerintah Provinsi DKI harus bersinergi tentunya dengan TNI Polri. Kan ada Forkopinda, Pak Pangdam, Pak Kapolda, di DKI ini ada Forkopinda Plus, di sini ada Lantamal, Armabar, Kostrat, dan lain-lain. Tentunya saya akan ajak bicara, berdiskusi jauh-jauh hari. Dan tentunya saya akan keliling ke beliau-beliau untuk berdiskusi yang tadi ditanyakan. Terima kasih. Terakhir. Ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, TGUPP semua bagus. Tetapi saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada. Mungkin diperkuat di asisten, ada tim ahli, ada tenaga ahli. Kira-kira itu, nanti kita bahas. Yang kedua adalah banjir. Strategi penanganan banjir untuk Jakarta
bagaimana? Banjir itu kan tadi saya sudah jelaskan. Banjir itu kan sebenarnya ada 3 penyebab. Penyebab rob, penyebab hujan yang memang turun di daerah DKI Jakarta, dan penyebab kiriman banjir. Nah, kita bicara terkait dengan rob. Maka kita harus antisipasi. Yang pertama adalah membangun waduk di sekitar Jakarta Barat, Jakarta Utara. Berikutnya adalah membuat kalau bisa dengan pemerintah pusat NCICD, tanggul raksasa, dan mungkin beberapa lokasi-lokasi tertentu seperti di Jakarta Utara, Cilincing, sebagian Jakarta Barat, itu tanggul-tanggulnya harus diperbaiki, harus disambung dan seterusnya. Nah, itu terkait dengan rob. Terkait dengan yang ada di Jakarta ini, bisa merevitalisasi, ya Pak Afan ya, asisten pembangunan, merevitalisasi saluran-saluran yang ada, pengurasan, ini dalam waktu jangka dekat ya. Terus lantas penguatan-penguatan rumah pompa, lantas menaruh rumah pompa itu di tempat-tempat strategis, tempat-tempat kemacetan akibat banjir. Nah, berikutnya kalau itu banjir disebabkan oleh kiriman air, maka dari itu saya akan segera ke Pak Menteri PUPR untuk bisa bersinergi. Nah, contoh Waduk Ciawi, Sukamahi, Sodetan, dan seterusnya. Ya, kita lihat. Terakhir ya, saya udah diingetin waktu. Semua program itu bagus. Tentunya sumber resapan juga bisa dimanfaatkan untuk daerah-daerah ya Pak Ketua ya. Daerah-daerah yang memang cekung di bawah, kalinya di atas, daerah yang di bawah. Itu nanti kita lihat. Tentunya pembahasan oleh Pak Ketua DPRD. Bapak-bapak nggak adil, harusnya nanya ke Pak Ketua DPRD. Ayo silakan. Apa yang mau ditanyakan? Ya Pak, nantinya akan ada tambahan lagi nggak Pak dari program sebelumnya? Apa akan hanya menjalankan saja program yang sudah ada dari yang sebelumnya Pak? Masalah sumber resapan? Ya. Jadi gini, sebetulnya sumber resapan itu program baik. Cuma salah penempatannya. Kalau di jalan aspal dipasang sumber resapan, itu airnya nggak meresap. Air diambil dari sumber resapan, dibuang keluar, kan nggak ada gunanya. Tapi kalau di area yang memang tanahnya masih istilahnya bisa diserap, itu monggo. Tapi permasalahannya Jakarta itu kan janji semua. Calon gubernur itu kan hulu hilir dibereskan. Pertanyaannya, apakah itu masih banjir? Saya jawab, iya masih banjir. Nah, yang kecil-kecil itu dibereskan. Bukan hulu hilirnya belum beres, sumber resapannya masuk, dan salah pula permasalahannya. Nah, ini juga kita akan kerjasama yang baik dengan Pak Gubernur, ya, bagaimana perencanaannya. Dan saya juga meminta kepada Pak Gubernur, setelah konsolidasi di internal, kita harus turun ke lapangan. Mana sih permasalahannya? Ada salah satu contoh di Jati Padang, ada 27 kepala keluarga sudah ingin dijual aja karena rumahnya banjir terus. Tapi sampai hari ini nggak terlaksana, terutama Jakarta Selatan. Garis padan kalinya itu dimakan oleh pengembang-pengembang. Nah, itu juga harus dibalikan kepada pemerintah kalau mau menyelesaikan permasalahan banjir. Tapi itu pun masih ada banjir. Karena apa? Jakarta itu daerah di bawah. Dan penyangga Jakarta harus diberi hibah Pak Gubernur seperti era dulu, supaya apa? Kayak Bogor dikasih. Supaya jangan bangun puncak. Sekarang puncak Bogor aja sudah banjir. Gimana Jakarta gitu. Nah, hal seperti itu juga saling perhatian kita sebagai pemerintah daerah. Nanti kita kerjasama setelah hari ini. Saya menyelamatkan Pak Heru sebagai PJ Gubernur. Itu aja ya, terima kasih. Apa? Ya pertama kali selamat datang kepada sahabat saya PJ Gubernur Pak Heru. Ya, semoga ke depan ayo kita kerjasama yang dinamis. Teman-teman ASN jangan berpolitik. Ya, jadi biar kesinambungannya antara eksekutif dan legislatif ini berjalan lancar. Karena bukan apa, akan terjadi penghambatan. Jadi selamat sekali buat Pak Gubernur, dirubahlah pola cara kerjanya antara pemerintah daerah itu legislatif dan eksekutif. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih ya. Sampai ketemu nanti sore, besok pagi, besok siang, setiap hari. Terima kasih.
Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penjabat Gubernur DKI Jakarta beserta Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta. Mohon berkenan untuk menuju ke tempat pemotongan tumpeng, dan kepada rekan-rekan media mohon berkenan tumpeng di sini, Bapak. Ya. Pada rekan-rekan media, mohon untuk langsung berpindah ke sisi kanan kepada penjabat Gubernur DKI Jakarta beserta Ketua DPRD untuk berkenan melakukan pemotongan tumpeng. Tumpeng. Dan tentunya kami mohon kerjasama kepada ibu bapak semua untuk memberikan ruang. Kami persilakan kepada Bapak penjabat Gubernur DKI Jakarta. Iya, begitu gegap gempita menyambut kehadiran penjabat gubernur yang baru, dan tentunya sekali lagi kita sama-sama mendoakan bahwa kepemimpinan yang baru ini akan memberikan keberkahan dan tentunya menjadikan Jakarta lebih baik. Hadirin, rekan-rekan media, kita akan sama-sama menyaksikan pemotongan tumpeng yang akan langsung dilakukan oleh penjabat Gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru Budi Hartono. Ya, tumpeng akan diberikan kepada Bapak Lendert Hermenadi, Ketua Persatuan DKI Jakarta. Dan juga akan diberikan kepada Bapak Nedi Supriyadi, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Jakarta Pusat. Juga akan diberikan kepada Ibu Maria Goretti Samiyati, Ketua Dewan Pertimbangan Komite Paralimpik Nasional yang juga merupakan atlet balap kursi yang menjuarai kejuaraan pada ASEAN Para Games dan juga Pekan Olahraga Nasional di Papua.